Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Qadimul Bari'ul Musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, ayat yang ulun bacakan tadi ada pada surat Al-Baqarah ayat 255. Disebut dengan ayat kursi karena di dalam ayat itu ada kalimat kursiyus samawati wal ardh. Dan ayat kursi ini adalah ayat yang sangat utama di dalam Al-Quran. Surat yang paling utama itu adalah surat Al-Baqarah. Dari surat Al-Baqarah itu yang sangat utama lagi adalah ayat kursi yang diturunkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Dalam sababun nuzul, ketika ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah 255 yang disebut dengan ayat kursi ini diiringi oleh ribuan malaikat yang tahu tentu Rasulullah. Artinya betapa mulianya ayat kursi. Dan oleh Rasulullah dipilih sebagai salah satu zikir. Salah satu zikir yang rutin kita baca. Yang rutin kita baca. Jamaah yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis dari Al-Harits Al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amarakum an tadhkurullah fa inna masala dzalika kamatsali rajulin kharajal aduwwu fi atharihi sira'an hatta idza ata ala hisnin hasinin fa akhrara nafsah minhum kadzalikal abd la yukhriru nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah.
Ujar Rasulullah, aku memerintah kalian untuk banyak berzikir, untuk banyak berzikir, terutama zikir setelah sholat. Setelah kita sholat wajib, duduk dulu Pak kita sebentar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah kita berzikir masing-masing, jadi tidak ada berjamaah, masing-masing kita berzikir. Malaikat akan mendoakan kita, malaikat memohonkan ampun kepada kita, malaikat memohonkan perlindungan kepada Allah. Itu orang berzikir. Di samping zikir itu baca Quran, termasuk adalah ayat kursi, termasuk zikir pagi dan zikir siang, zikir petang. Apalagi kita yang sudah umuran di atas 60 banyak zikir di zikir pagi dan zikir petang. Nah, di sana ada tahlil 100 Pak. Zikir 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya kita ini kada tahu, tidak setiap orang tua itu mati berdahulu pada anom, kada juga Pak. Cuman kita siapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Kalau kada 100 kurang pada 100 di pagi hari dan di kala petang. Di samping juga untuk memperberat timbangan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita ingin fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang adalah timbangan kebaikannya itu berat, berat itu kan berarti jomplangnya ke sini, yang ringan ke atas. Gitu. Nah, termasuk salah satu diantaranya perbanyak kita bertasbih. Istumat Pak, kada lawas kada. 10 menit mulai dari ayat kursi ya 3 kul, kemudian asbahna kalau petang hari, amsaina ila akhirih. Insyaallah Pak. Itu tuntunan Rasulullah. Daripada kita berzikir selaksa, 2 laksa, 10 laksa tahlil yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Aku memerintahkan kalian untuk banyak berzikir. Stumat zikir, walaupun banyak berzikir, tapi kalau kita amalkan itu sebentar. Semisal dengan seseorang yang sedang dikejar musuhnya dengan cepat. Kama salirajulin kharaja al-adu fi atharihi sira'an. Hingga akhirnya ia mendatangi benteng yang kokoh. Jadi dikejar musuh ya, dengan cepat, akhirnya mendatangi sebuah benteng yang kokoh. Maka benteng tersebut pun menjaga dirinya dari musuh-musuhnya. Ya, karena ada benteng, karena kalau masuk musuh. Demikian juga seorang hamba, tidak ada yang bisa menjaga diri seorang hamba kecuali dengan zikir kepada Allah. Kecuali dengan zikir kepada Allah. Supaya bibir kita itu basah dengan zikir. Walaupun tidak setiap detik terus membaca zikir-zikir itu, ada juga pekerjaan-pekerjaan zikir yang sifatnya ghairu mahdhuf. Nah, ini salah satu diantaranya perlunya zikir. Di hadis yang lain, orang berzikir itu
ikan yang hidup di air. Bagaimana mungkin ikan itu akan hidup tanpa ada air? Demikian juga manusia ini kalau tidak berzikir kering, baik. Maka perlu zikir. Seperti ikan berdiam di air. Kalau ikan tidak berdiam di air, ya kekeringan, mati hatinya, karena dia tidak berzikir kepada Allah. Jadi seperti kita dalam benteng yang kuat, ya Allah. Kemudian ya tadi itu, supaya kita ini hidup di dalam air. Maknanya luar biasa ayat kursi. Allah dimulai dengan Allah memakrifatkan kepada kita tentang dirinya, Allah. Kadang-kadang orang mengucap Allah aja susah, lam jalalah, Allah, Allah, Allah. So, ucapkan Allah beratnya. Tapi kita enggak, karena setiap saat kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah lam jalan. Jadi mantapnya dari segi ucapan udah mantap. Allahu Akbar. Allah menamai dirinya dengan Allah. Siapa Allah itu? Ujar Allah Ta'ala, la ilaha illahu. Allah yang merupakan nama diri itu tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan sebenarnya, melainkan Dia Allah, ya namaku itu. Itu terus tegas. Sehingga dengan ketika kita mengucapkan Allahu la ilaha illahu, maka tidak akan berbuat kesyirikan atas kita, karena kita hanya beribadah dengan sebenarnya hanya untuk Dia Allah. Makanya dalam hidup ini tidak ada punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada dalam hidup ini berharap kecuali kepada Allah. Jangan berharap 100% kepada selain Allah, kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyelisih janjinya. Itu yakin. Tidak ada sembahan, tidak ada yang diibadahi dengan sebenarnya. La ma'buda bihaqqin illallah. Sembahyang karena Allah. Apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah lillah, karena Allah. Itu mesti, nggak bisa enggak. Itu nanti ada judul materinya, ihtimamut tauhidu fil hayat. Betapa pentingnya bertauhid di dalam hidup. Itu mesti harus kita pelajari. Limada nahtamu bita'limit tauhid. Kenapa kita sangat penting untuk mempelajari tauhid? Dan kalau tidak dipelajari, Pak, tauhid itu bisa syirik gitu. Sehingga di sini Allah huwa yang Dia Allah itu adalah kita beribadah kepadanya al-hayyul al-qayyum. Allah itu al-hayy, maha hidup.
Maha hidup dan menghidupkan. Tidak ada yang menghidupkan Allah. Allahu al-awwal wal akhir. Allah itu adalah maha awal, la awalalah. Allah itu maha awal, tidak ada yang mengawali. Itu doktrin, komitmen. Allah menerangkan kepada kita bahwa Allah itu maha awal, tiada berawal. Jadi jangan sampai lalu kita ini bertanya, sebelum Allah itu siapa? Loh, kenapa Anda bertanya seperti itu? Allah menerangkan huwal awal. Allah itu maha awal, tiada berawal. Itu harus kita terima karena Allah yang menerangkan dirinya kepada kita. Bagaimana mungkin kemudian kita hendak kuning itu berpikir sebelum Allah siapalah? Ini luput tuh, Pak. Karena itu datangnya dari syaitan. Bagaimana Anda kok bertanya sebelum Allah siapa? Wong Allah itu menerangkan bahwa sebelum Allah itu tidak ada. Allah itu huwal awal. Allah menerangkan dirinya dengan nama Al-Awwal, yang maha awal. Itu harus kita terima karena kita memang menerima siapa Allah itu dari Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Bagaimana mungkin lalu kita meyakini sebelum Allah itu siapa? Al-Qayyum, Allah itu menghidupkan. Al-Qayyum, Allah itu berdiri sendiri. Allah nggak bisa diintervensi. Allah nggak perlu bantuan siapapun. Allahu Akbar. Makanya Al-Fatihah itu ada kalimat Alhamdulillah. Pujian itu hanya untuk Allah karena Allah itu sempurna. Allah itu tidak ada sedikit pun kesalahan. Tidak ada. Jadi kita tidak boleh suudzon, jelek sangka kepada Allah itu tidak boleh. Tidak dibenarkan. Sehingga ada pertanyaan, ya Allah, kenapa Engkau telah menentukan terhadap diriku seperti ini? Wah, itu berdosa besar, Pak. Kenapa? Karena segala ketetapan Allah kepada alam termasuk diri kita itu selalu baik. Gak pernah Allah itu berpikir jahat, tidak ada. Biyadikal khair, pada tanganmu ya Allah semua baik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Muhammad. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, Engkau itu adalah penguasa mutlak. Al-Qayyim, Allah itu berdiri sendiri. Allah itu penguasa mutlak. Mau membolak-balikkan alam itu urusan Allah. Mau membolak-balikkan kita itu urusan Allah. Sehingga ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, siapa Allah? Makanya hati itu dari kata qallaba yuqallibu taqliban au qalban, artinya berbolak-balik. Kita ingin hati ini tidak berbolak-balik, tapi tasbit, kokoh, kada bolak-balik terus. Tapi pada kenyataannya kan bisa saja bolak-balik. Lalu kita minta tsabbit qalbi, ya Allah, teguhkan, kokohkan hatiku supaya lurus dalam hidup ini, supaya bisa mentaati engkau. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'at. Yang seperti itu yakin, Pak.
Engkau ya Allah memberi kepada siapa yang Kau kehendaki. Ya Allah, Engkau itu mengambil kepada siapa yang Kau kehendaki. Ya Allah, Engkau memuliakan kepada siapa yang Kau kehendaki. Ya Allah, Engkau menghinakan kepada siapa yang Kau kehendaki. Biyadikal khair. Pada tanganmu ya Allah. Ada yang mentakwil, pada kekuasaanmu ya Allah semuanya baik. Kenapa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena Engkau ya Allah Maha Kuasa terhadap segala-galanya. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ya Allah, Engkau mampu memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam. Engkau mengeluarkan dari yang hidup menjadi mati. Engkau mengeluarkan dari yang mati menjadi hidup. Apa itu yang mengeluarkan dari yang hidup menjadi mati? Contohnya hayam. Hayam itu hidup mengeluarkan mati. Hintalo. Hintalo mati mengeluarkan yang hidup. Diharamkan mengedolo. Ini contoh. Hintalo itu gelinding, tapi bisa menjadi hidup. Itu Allah. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa dikira-kira. Bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa dikira-kira. Semua yang ada pada kita itu tanpa dikira-kira. Nah, itu seperti itu. Allah menjelaskan. Ini ayat kursi. Nanti kalau kita lanjutkan di sini, kapan kita baca ayat kursi itu? Yang pertama, selesai melaksanakan sholat wajib. Sholat wajib tuh Pak. Kita baca ayat kursi. Setiap sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baca ayat kursi. Setelah selesai kita berzikir, apakah sebelum zikir 100 yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tambah tahlil 1, atau sesudahnya? Boleh. Rugi Pak kalau tidak dibaca. Kenapa? Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk masuk surga kecuali kematian. Coba bayangkan, luar biasa nyamannya baca ayat kursi aja masuk surga. Anu pangponya kada sembahyang Pak, tapi baca ayat kursi masuk surga lah juga. Nang sembahyang aja kan baca ayat kursi, apalagi nak ada sembahyang. Jawabannya kan begitu. Maaf lah, kita nih nah sudah sembahyang maghrib, tadi ada kan baca ayat kursi. Maaf lah, nggak ada menuduh, nggak ada. Angkat tangan, nggak ada membaca. Ujur tuh Pak, sunnah Pak hukumnya. Itu salah satu daripada zikir kita Pak. Ayat kursi itu nilainya luar biasa. Yang kedua, ketika hendak guring, ketika hendak tidur setelah berwudu ataupun nggak berwudu, yang bagus tuh wudu Pak. Wudu dulu kemudian baca ayat kursi. Baca 3 kul. Sama kalau setelah sembahyang wajib itu juga baca 3 kul. Bahkan kalau maghrib ini kalau perlu ditambah dengan amanah supaya Allah memberikan kecukupan kepada kita. Lalu kita zikir loh Pak. Dan di sana juga ada doa yang kita inginkan. Yang ketiga, kita baca di waktu zikir pagi dan zikir petang. Jadi sedikit kita berzikir tapi nilainya luar biasa di sisi Allah. Bagaikan kita masuk terhadap sebuah benteng yang dikejar oleh musuh. Bagaikan ikan yang berdiam di air.
kita hidup ini akan menjadi basah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk aja Allah itu tidak, apalagi tidur. Allah memberitahukan kepada kita, Allah yang ikam yakini itu tidur aja enggak, ngantuk aja tidak, tidur apalagi. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau kita enggak tidur, wah lapar, Pak. Manusia memerlukan tidur, memerlukan ngantuk. Jadi kalau mendengarkan ceramah ini ngantuk berapa apa, Pak? Udah nggak sih toh? Loh iya tuh, manusia memerlukan tidur. Di rumah kada kawa guring, tapi kalau mendengarkan ceramah, mah bilang ya, woi bibo, mendengarkan ceramah tomat guring dah. Di rumah kan mau guring, Pak. Aneh itu, Pak. Jadi secara logikanya, bagaimana Allah itu menguasai, mengatur alam semesta, kemudian Allah ngantuk, ya bisa dibayangkan. Cuman supaya tahu bahwa Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Seperti kita nanti di surga, Pak. Tidak tidur dan tidak ngantuk, coba bayangkan. Tapi kalau ingin tidur boleh juga. Ya Allah, lu hendak guring gitu. Tapi tidak ada yang memerlukan tidur. Kalau di dunia ini kita diperlukan tidur. Kalau tidak tidur stres, Pak. Coba kan 3 hari aja kan ada guring, 3 hari. Enggak ada ranyau, ada karuan. Tapi di surga, Pak, kenikmatan yang luar biasa. Kemudian kita tidak tidur dan tidak ngantuk. Tapi kalau mau ngantuk boleh. Lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Penghuni surga itu bagi mereka macam-macam jutaan buah-buahan dan apa saja yang mereka minta, coba. Dan tidak ada di surga itu istilah dulak itu ada. Gak ada istilah bosen itu nggak ada. Dan kenikmatannya di surga itu juga ghairu mutanahiyah, tidak pernah berhenti kenikmatannya. Ghairu muktasabah, tanpa diusahakan. Kita nggak ada berusaha, Pak. Di dunia ini memang kita harus berusaha. Apa saja harus berusaha. Tapi di surga tidak. Itu ada di dalam surat Yasin. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga itu sibuk dengan kenikmatan, apalagi Allah yang menerangkan. Inna ashabal jannati al yauma fi syughulin fakih ila akhir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita ini, Pak, yang menjadikan menderita itu karena apa yang diberikan oleh Allah itu terasa milik kita. Kalau secara syariat boleh. Ini HP-ku, ini motorku, ini bukuku, ini biniku, ini anakku, itu bisa. Itu secara syariat. Karena ada surat nikah, ada STNK, ada KTP, ada sertifikat. Itu syariat, mari kita lakukan itu. Tapi secara hakikat, bahwa apa yang ada pada diri kita itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Yang menjadikan menderita itu karena itu milik kita. Makanya para sahabat itu apa yang dimilikinya itu tidak sampai ke hati, hanya sampai di tangan aja. Jadi kalau apa yang dimiliki itu hilang, itu ya paling-paling sakit tangan.
Tidak, kalau kita kan sakit hati, ya kalau karena merasa dimiliki sampai ke hati. Para sahabat tidak, Pak. Yang maulah kita jadi pemalar itu kan karena kita miliki sampai ke hati. Itu tanda bahwa kita ini pemalar. Ulun itu termasuk pemalar, Bang Bona. Lapah pemalar nih. Kenapa? Karena kita belum merasa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya, termasuk Rasulullah. Syafaatul kubro, syafaat pertolongan dari Allah melalui Rasulullah SAW ketika kita di mahsyar itu luar biasa. Kenapa? Satu-satunya yang mampu untuk memberikan pertolongan ketika di mahsyar itu siapa? Rasulullah. Kejadiannya luar biasa di mahsyar itu. Fa idza ja'atis shaffah, apabila datang pada saat ketika di mahsyar teriakan. Bisa bayangkan Pak, 6 miliar manusia lebih. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Begitu ketemu dengan bapaknya lari, ketemu dengan ibunya lari, ketemu dengan kawannya lari, ketemu dengan rakyatnya lari, Pak. Ketemu dengan bininya lari, ketemu dengan lakinya lari. Itu ayat itu dalam surat Abasa. Itu jelas, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu Pak, dahsyatnya luar biasa itu. Kedahsyatan karena orang itu lari. Kenapa? Karena orang menuntut, Pak. Ikan Prabowo kenapa jadi pajak terus? Buka Prabowo. Padahal dalam Islam itu sudah jelas, Pak. Bila dekat hari kiamat itu pajak tadi, Pak. Jadi sebenarnya negara itu harus memberikan jalan keluar untuk kesejahteraan rakyat. Tapi pada kenyataannya apa yang dimiliki dari penghasilan alam ini tidak seluruhnya untuk kesejahteraan rakyat. Nggak tahu kemana, Bisa dibayangkan satu orang itu bisa korupsi 300 triliun ya. Pertamina itu 1000 triliun ya, bayangkan. 1000 triliun kan berisilah 1 triliun. Kalau Raja Saudi itu memiliki 230.000 triliun. Salman 230.000, ada ribunya. Masya Allah, kayak apa sugihnya Raja Saudi. Lu raja Pak, bukan negara demokrasi kan milik raja, semua milik raja. 230.000 triliun. Apa? Rasakan berdiri di atas tanah berisi duit. Tapi itu juga titipan. Itu juga titipan. Tapi kalau orang itu sudah sampai penyerahan diri kepada Allah, nggak masalah. Makanya kita tiap hari kan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji itu hanya untuk Allah, karena memang Allah lah yang menguasai alam semesta dan Allah maha sempurna. Dan ketika meyakini seperti itu, baik, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri, Allah akan menambah terus dengan ucapan alhamdulillah itu. Wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Tidak ada yang mengetahui apa-apa
yang di hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka. Tidak ada yang mengetahui. Ya'lamu ma fi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka, ya, kita tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki. Kita tidak mengetahui kayak apa ilmu Allah itu sendiri. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah. Nah, di sini makna kursi itu lalu kita samakan dengan kursi yang ada, ya lopor. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nanti ini ada tafsir yang cukup banyak tentang. Yang jelas kursiyyuhus samawati wal ardh. Kita ini baik 7 petala langit, di atas 7 petala langit ada arsy, di atas arsy ada kursi. Sebagai tafsir mengatakan begitu. Kayak apa luasnya, Pak? Kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Langit dan bumi, 7 petala langit, di atas 7 petala langit ada arsy, di atas arsy ada kursi Allah. Kursi seluas hal yang sama. Wala ya'udu hifdzuhuma. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat untuk memelihara langit dan bumi. Allahu akbar. Tidak berat Allah. Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah menjamin kehidupannya terhadap makhluk, dan Allah juga tidak berat. Nah, jadi dengan baca ayat kursi itu lapang kita, karena kita dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutup bahwal aliyul adzim, dan dia Allah maha tinggi dan maha besar. Ini belum tafsirnya lagi, hanya sedikit. Nanti banyak sekali yang menjelaskan kursi yuhu itu apa. Tapi gambaran tadi saya gambarkan bahwa Allah menguasai, menciptakan langit dan bumi. Allah alal ars, di atas ars ada kursi. Nanti ada yang mengatakan di atas kursi sidratul muntaha, ada lagi mustahwa. Ya Allah, inilah gambaran tentang kekuasaan. Seperti itu kok nggak percaya kepada Allah, luput hidup ini. Seorang yang kacut macam ini, yang lebih kacut lagi ada lagi samut, geget. Apa itu dikira hidup dengan sendiri, Pak? Kebetulan ada, tidak. Semua kehendak Allah SWT dan semua tanggung jawab Allah. Coba. Insyaallah kita lanjut pada masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.